di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Doa yang pertama kalau tidak salah saya sampaikan adalah doa satu jagat, doanya Nabi Adam. Kemudian yang kedua adalah doanya Nabi Ibrahim, doa yang terkait dengan apa? Nabi Ibrahim mohon ampunan sekaligus juga untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Kemudian doa Nabi Ibrahim karena sayangnya kepada orang tuanya, mohon supaya orang tuanya diampuni oleh Allah. Nah, kemudian dari Kamis yang kemarin saya menyampaikan doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang punya 4 anak, di mana anak yang pertama yang dinamakan An itu dianggap atau kelihatan sangat taat pada Allah, beriman mengikuti agama Nuh, tetapi pada suatu ketika Allah memberikan peringatan kepada Nuh bahwa Kan'an itu adalah bukan keluargamu. Memang anaknya, tetapi Kan'an itu bermaksiat kepada Allah, hingga Nuh yang meminta kepada Allah seakan-akan menagih janji itu diingatkan langsung pada Allah, Nuh, engkau jangan termasuk orang yang bodoh, gitu ya. Kan'an anakmu itu memang anakmu, tetapi tidak termasuk keluargamu, ya. Tetapi yang ketiga, anak yang tiga yang lain itu semuanya adalah beriman. Itu akhirnya Nuh menyadari akan kekeliruannya. Akhirnya dia berdoa mohon ampun. Yang dimohonkan itu pada hakikatnya Nuh tidak tahu hakikat ilmu yang ada di dalamnya, karena secara lahiriah tadi anaknya Kan'an itu adalah yang beriman, tetapi pada hatinya sebenarnya Kan'an itu benci sama bapaknya Nuh, dan dia adalah termasuk yang kafir. Akhirnya pada sebuah dialog yang begitu luar biasa dipisahkan oleh Allah dengan gelombang ombak laut yang begitu dahsyat, ya, sehingga Kan'an hilang begitu saja ditelan oleh air. Itulah akhir dari kisah bagaimanapun juga perjalanan orang-orang yang tidak taat, orang yang bermaksiat kepada Allah itu akhirnya akan menemui janji Allah, yaitu azabnya. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah kemarin saya sampaikan, yaitu doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diperintah Allah untuk memberi nasihat pada kaumnya supaya taat pada Allah, tetapi kaumnya waktu itu diuji, belum mau taat, tapi Yunus tidak sabar, langsung lari, ya, langsung pergi dari negaranya atau dari kaumnya tersebut. Nah, begitu pergi, akhirnya kaumnya itu sadar, jangan-jangan ini yang dikatakan oleh Yunus benar. Maka kaumnya itu kembali taat, tapi Nabi Yunus sudah tidak tahu, karena Nabi Yunus harus pergi untuk keluar negara, naik kapal. Tapi tiba-tiba Allah memberikan ujian, kapal dihantam ombak yang luar biasa. Nah, sesuai dengan tradisinya, kalau kapal ini dihantam ombak ini, kalau tidak ada barang yang dikeluarkan, akan tenggelam kapal itu, kerem gitu ya. Akhirnya diundi pertama yang muncul yang harus dikeluarkan itu adalah Yunus, Nabi Yunus. Diundi yang kedua Nabi Yunus lagi, diundi ketiga Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus melemparkan dirinya sendiri itu ke dalam
laut sesuai perjanjian. Tetapi tiba-tiba ada ikan besar yang menelan Nabi Yunus. Nah, di dalam apa? Di dalam ikan tersebut yang begitu gelap, di dalamnya Nabi Yunus sadar, akhirnya berdoa itu. Dan ketika berdoa, Allah mengampuninya, akhirnya ikan yang besar itu memuntahkan Nabi Yunus. Dan di sana Nabi Yunus memang dimuntahkan. Di sana cuma ada pohon satu untuk makanan Nabi Yunus, yaitu pohon ladu. Nah, itu kira-kira ceritanya demikian. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan doa Nabi Sulaiman yang begitu dahsyat ya. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi sekaligus raja yang besar sekali. Diberi mukjizat oleh Allah banyak hal, antara lain yaitu yang sampai saat ini melegenda di kalangan anak-anak kecil cerita itu adalah Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Kemudian mukjizat yang kedua antara lain Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin dan angin. Tunggangan Nabi Sulaiman termasuk salah satunya yaitu angin. Jadi luar biasa. Kemudian sebagai raja yang kaya raya, dan apa yang diberikan oleh Sulaiman, Sulaiman berdoa supaya cukup untuk saya saja, tidak usah orang-orang sesudah saya itu jangan diberi, dan itu dikabulkan. Bahkan Rasulullah saja mau minta begitu, ingat akan Sulaiman jadi tidak gitu ya. Jadi termasuk bisa menundukkan jin itu Rasulullah mestinya juga bisa, tetapi karena itu sudah doanya Nabi Sulaiman ya sudah. Nah, Sulaiman itu berdoa waktu itu begini, ketika Sulaiman itu sampai di sebuah lembah bersama dalam perjalanan dengan bala tentaranya. Bala tentara Sulaiman itu adalah 3, yaitu manusia, tentaranya itu manusia, yang kedua adalah jin, dan yang ketiga adalah burung. Jadi 3 itu sampai di lembah. Ketika di lembah itu kemudian semut tahu, akhirnya Ratu Semut itu bilang sama warganya, sama semut-semut yang lain, supaya masuk ke dalam rumahnya, ke dalam sarang-sarangnya, terus memberikan alasan agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sehingga Sulaiman dan bala tentaranya yang menginjak itu tidak menyadari. Nah, mendengar itu, jadi kalimatnya adalah dalam Quran diterangkan atau disampaikan dalam surat An-Naml ayat 18 itu, kata ida atau ala wadin naml qalat tamlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahdimanakum Sulaimanu wa junubu wa hum la yaskurun. Jadi sekali lagi ketika Sulaiman sampai kepada lembah dan bala tentaranya, semut-semut yang Ratu Semut langsung bilang kepada warganya. Jadi kalau cerita semut itu mesti cerita kebaikan. Semut itu nggak mau menyendiri. Semut itu sangat peduli dengan temannya. Jadi ketika ini ada makanan itu, semut mendekat pada makanan itu, tidak langsung dimakan, tetapi semut akan kembali lagi memberitahu pada warganya bahwa ada makanan. Ketika ada makanan itu, maka makanan itu digotong bersama-sama ya, masuk ke dalam rumahnya. Itu semut, tidak seperti kera ya. Kalau kera itu enggak, ada makanan itu langsung dimakan. Ini belum habis, karena babi itu punya keunikannya apa? Salah satu binatang, satu-satunya binatang yang tidak pernah cemburu. Ayam itu cemburu. Kok tahu kalau cemburu? Buktinya kalau ada ayam laki-laki sama laki-laki, ayam jantan sama jantan, tahu itu namanya cemburu. Atau kalau yang satunya menang, mesti ini teladung sama yang kalah.
semut, sekali lagi semut itu enggak. Semut itu hal yang baik. Jadi kalau ada makanan sekali lagi mendekat langsung tidak dimakan, dia akan bilang sama warga. Oleh sebab itu ketika ada Sulaiman dan bala tentaranya itu datang, maka ratu semut bilang, wahai semut-semut, masuklah ke dalam tempat tinggalmu. Terus kemudian kalau tidak mau masuk, itu akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Padahal Sulaiman dan bala tentara yang menginjak itu tidak menyadari. Nah ini, oleh sebab itu pendengar itu, jadi Sulaiman karena bisa bicara dengan apa? Dengan binatang itu langsung mendengar. Fatabas sama dohika min kauliha wa qala rabbi auditni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi dunyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi Sulaiman langsung fatabas sama, ketika mendengar semut itu woro-woro kepada warganya, Sulaiman tersenyum. Fatabas sama, terus dohikan, ketika tersenyum dilanjutkan tertawa. Nah, ini kalau tidak dikendalikan, maka Sulaiman akan merasa dirinya itu besar sombong. Oleh sebab itu Allah memberikan sebuah kenikmatan pada Sulaiman. Begitu dia tertawa langsung qala rabbi aujibni. Sulaiman berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, anugerah. Oke, kata sampun guys.